dia mencintai saya. Yakin kalau istilahnya dia mencintai saya mencintai kamu juga. Harus satu keyakinan. Ya, bukan keyakinan dalam hal agama saja, tetapi yakin dengan dianya. Dia Sang yang adi budaya, namo budaya. Namo budaya. Ya, kita ketemu lagi dalam acara podcast The Light of Wisdom. Dan hari ini saya ditemani oleh Bu Elina, ya, dan kembali kita kedatangan seorang tamu istimewa, ya, yaitu Ibu Periyanti, ya. Gimana kabarnya Bu Peri? Baik, luar biasa. Oke. Jadi Ibu Periyanti ini ya seorang ya ahli lah, ya, di bidang perkawinan, ya. Menikahkan pasangan muda. Oh ya. Jadi Ibu Peri banyak terlibat dalam pemberkatan, ya, betul ya? Iya, benar. Selama ini ya seperti itu. Oke. Dalam seminggu bisa ada terus, ya, yang pemberkatan. Iya. Apalagi bulan-bulan September, Oktober begini, ya. Betul. Dan itu biasanya akan berlanjut sampai bulan Januari. Sudah ada catatannya nggak? Sudah berhasil menikahkan berapa pasang nih, Bu? Kalau itu nggak pernah dihitung, ya. Sudah banyak yang harus dibantu. Benar. Banyak membantu pasangan muda yang menuju ke pelaminan. Oke. Nah, jadi dalam proses perkawinan itu secara Buddhis itu apa yang perlu dilalui, ya, oleh pasangan muda, ya, untuk menuju ke pelaminan gitu? Oh, ada yang harus mereka lakukan sebagai pasangan yang untuk mengikuti pemberkatan secara agama Buddha. Oke. Ya, wajib buat pasangan harus wisudi dulu. Oke. Tanpa wisudi bagaimana kita sebagai agama Buddha? Nah, kemudian yang kedua, wajib mengikuti namanya bimbingan perkawinan. Ya, dan itu setelah wajib diikuti, maka mereka akan mendapatkan sertifikat. Sama umat Buddha nih, gitu. Kalau tidak ada kartu wisudi, kan kita bingung. Nah, Buddhanya dari mana? Ya jangan cuma KTP, tapi setidak-tidaknya bisa membaca. Baca apa? Baca nama Karagata, baca Wandana, kemudian baca Isarana, ya. Dan satu lagi, Pancasila. Kalau mereka tidak dengan diwisudi, bagaimana mereka bisa baca itu? Betul. Awam. Jadi tidak boleh asal-asal umat ngaku-ngaku Buddha, dan nggak boleh ya umat Buddha, ya. Jadi harus sudah benar-benar ada otentik bahwasanya memang umat Buddha, ya. Sudah ada kartu wisudinya, ada guru wisudinya, itu jelas ya sekarang, ya. Udah lebih maju ke depan ini, jadi kejelasan administrasinya sudah ada, ya, Bu, ya. Oke, jadi masa pelatihan pranikah itu berapa lama, ya, waktu yang dibutuhkan? Sebenarnya ini biasanya harusnya lama, gitu. Berbagai banyak materi yang harus kita persiapkan buat pasangan. Jadi ada 8 modul biasanya materinya, ya. Terus ini adalah wajib diikuti, gitu. Dan materi ini pasti akan berguna buat mereka kelak sebagai pasangan yang akan membina rumah tangga. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam materi ini akan diajarkan siapa sih nanti yang pegang ekonomi keluarga, ya. Kemudian ada lagi juga yang namanya kesehatan reproduksi, namanya pasangan muda, ya kan. Alat reproduksi juga kan penting, ya. Kesehatan juga kan harus menunjang. Kemudian lagi ada bagaimana sih cara kita memperlakukan diri kita dengan
orang tua masing-masing. Yang satu katanya namanya mertua, yang satu yang namanya orang tua. Kemudian bagaimana perilaku kita dengan saudara-saudara ipar, itu semua akan dipelajari itu. Banyak sekali materinya. Berarti ini adalah pembekalan untuk menuju rumah tangga yang kalau dari Buddhis hikaya sukaya ya. Kita sukaya. Kita sukaya. Oke. Jadi biasanya berapa lama pelatihan itu? Untungnya di Buddhis itu kita padatkan. Nggak perlu belajar sampai setiap minggu ya. Ini kita cuman kasih waktu diskon 2 hari loh, gitu kan? Ya, maka kalau misalnya benar-benar untuk menjadi pasangan rumah tangga yang benar-benar saya ingin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun hidup dengan kamu, gitu kan? Yang namanya pasangan, ya sudah, ikuti ini pelajaran. Hanya 2 hari menuju waktu yang 50 tahun bersama. Kita kasih resepnya loh ini. Sangat worth it ini. Resep yang sangat bagus ini. Bisa menjamin kebahagiaan ini. Jadi udah waktunya udah di courting habis-habisan ya, 2 hari saja ya. Betul, 2 hari untuk menjalankan 5 tahun bersama. 50 tahun ya. Betul. Syukur-syukur bisa lebih lagi ya. Iya. Seumur hidup. Sehidup semati ya. Satu hidup satu mati. Gimana nih? Nah, oke. Jadi kira-kira apa nih resep supaya pasangan itu bisa berbahagia ya, Bu Peri, menurut agama Buddha? Ini juga pernah guru Buddha lontarkan juga. Ini juga ada dalam si Kalawada Sutta. Jadi pada saat itu kan juga guru lagi sedang berjalan, kemudian bertemu dengan Sigala yang merupakan anak seorang Brahmana waktu itu. Jadi karena penyembahannya, dia kan penyembahan tuh arah timur, barat gitu ya, dan saya nggak kupas itu. Tetapi di situ ada yang mengupas tentang bagaimana untuk memperlakukan istri dan suami di situ. Saya bacakan saja. Boleh, silakan. Ya? Boleh. Nah, di sini dia langsung bilang, guru berbicara adalah, oh putra kepala keluarga, ada 5 cara seorang istri harus diperlakukan oleh suaminya seperti arah barat. Dengan menghormati, dengan bersikap ramah tamah, dengan kesetiaan, dengan menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepadanya, dengan memberikan barang-barang perhiasan kepadanya. Ya? Nah, itu adalah yang harus diberikan dari seorang suami kepada istrinya. Ya. Oke, saya ambil yang kelima aja deh. Ya. Wajib memberikan barang-barang perhiasan kepadanya. Jangan sampai nih istri yang tadinya dulunya pasangan masih cantik, ya, masih baru pacaran cantik, nanti kalau udah rumah tangga, aduh, jadinya malah nggak bagaimana ya. Dan itu adalah kewajiban seorang suami untuk mempercantik dan merias istrinya. Ada, ya, di situ. Nah, kemudian lagi kesetiaan, ini juga harus dijunjung, ya, kesetiaan dijunjung. Ada juga dalam Pancasila yang tadi saya bilang, suatu pasangan ketika melakukan pemberkatan, maka harus berikrar Pancasila. Betul. Nah, Pancasila, kesetiaan, itu ada di sila ketiga. Betul. Ya. Sila ketiga. Ya. Nah, kemudian lagi, ini apalagi? Menghormati dan bersikap ramah tamah. Iya. Kita harus menghormati istri. Ya. Jangan istri dijadikan seperti pelayan. Yeah. Kan banyak kejadian sekarang, apalagi dengan sosmed yang sekarang bentuknya pun bermacam-macam, ya, lupa fungsi dia adalah istri, ya. Berkata juga harus dengan ramah tamah, tidak seperti orang yang berbicara orangnya di sini, satunya di seberang, ya, padahal orangnya dekat tapi berbicara dengan suara lantang. Nah, kemudian juga fungsi
itu tadi suami, istri pun sama. Ya, yang istri juga sama. Apa? Buddha juga udah bilang dalam sini. Untuk seorang istri harus diperlakukan juga sama. Gitu kan? Istri juga memperlakukannya juga harus sama. Ya, yang di sini, yang istri, ada 5 cara juga memperlakukan suami. Sama. Yang pertama adalah diperlakukan mencintai juga, ya. Kemudian harus setia juga, menjaga barang-barang yang diberikan suaminya. Kemudian pandai dan rajin dalam melaksanakan segala tanggung jawab yang diberikan oleh suaminya. Terus kemudian apa? Yang paling penting adalah menjalankan kewajiban-kewajiban dengan baik. Kewajibannya apa? Dia seorang istri, jalankan kewajiban dia sebagai seorang istri. Ya. Terus lagi mendukung suami, bersikap ramah tamah dengan suami. Ya. Kemudian tahu menempatkan diri. Tahu menempatkan diri dalam hal apa? Ketika dia berhadapan dengan iparnya, misalnya adik suami, dengan orang tua suami, dengan kawan-kawannya suami. Jadi seorang istri harus menempatkan dirinya dengan baik. Ini Buddha juga udah berikan seperti itu gitu lah. Nah di sini kan artinya kita yang harus lebih banyak mengerti ya, maksudnya belajar. Nah untuk belajar ini gimana? Ya itu tadi bimbingan perkawinan. Itu semua dibahas. Oh oke. Jadi Sigala Sutta itu juga menjadi dasar ya untuk menyusun bahan-bahan pranikah gitu ya. Oke. Jadi boleh dibilang kedudukan suami dan istri dalam agama Buddha itu sejajar. Iya, ya. Harus sederajat. Sederajat. Tapi tidak ada bilang karena perempuan harus di bawah. Jadi sekarang kayak yang Mbak Linda mencatatkan banyak banget perempuan sama laki-laki tuh gendernya sampai sekarang tuh ada diskriminasinya ya, padahal terus sekarang tuh perempuan lebih powerful ya kan, sudah bisa harus mencari nafkah buat keluarga, harus mengasuh anak, harus jadi melayani suami gitu. Kadang-kadang perempuan itu merasa aduh saya capek banget gitu deh. Ini gimana ya kira-kira perempuan kita tuh tidak berpikir bahwasanya saya begitu banyak berkorban dalam keluarga ini, tetapi kadang-kadang suami kan rezeki yang dikasih kan berbeda-beda, ada yang dari istri, ada yang dari suami. Kadang-kadang dari istri lebih besar nih. Jadi ini kalau dalam sangat rentan untuk memicu bahwasanya akan terjadi keributan. Ini gimana kita secara Buddhis menyikapi hal tersebut? Biasanya dalam hal ini juga akan saya tanya juga dengan pasangan, ya kan? Mereka itu ketika mau berkomitmen menjadi pasangan suami istri, apakah sudah mengikuti bimbingan pranikah dengan baik? Okay. Karena di situ juga dijelaskan loh, nanti siapa yang akan pegang tampuk ekonomi, ya. Kemudian yang kedua, pembagian tugasnya bagaimana? Pembagian tugasnya dalam mengurus anak juga ada pembagian tugasnya. Nah, maka buat pasangan muda, ibu sih selalu menyarankan adalah jangan berdasarkan dari ingin menghidupi rumah tangga. Maksudnya gimana ya? Kamu cantik, saya ganteng gitu. Ayolah kita menikah. Bukan itu. Tetapi komitmen seumur hidup yang harus kamu pertahankan. Komitmennya apa? Komitmen inilah yang harus dijalankan dari awal. Ini yang biasanya terjadi kesalahan pada saat setelah perkawinan. Bimbingan pranikah mereka hanya ikuti saja. Oke. Ya. Tidak serius ya? Ya, tidak serius, menganggap oke lah ini sebagai syarat supaya saya bisa mengikuti pemberkatan misalnya. Ya kan? Tetapi yang kamu harus serius itu komitmen di awalnya ini bagaimana? Ini mau seumur hidupkah kamu menjalani rumah tangga atau mau ya tadi dibilang nggak serius gitu kan? Atau mau berjalan, udah kita lihatlah dengan berjalannya waktu. Tidak bisa seperti itu. Sama, kita harus komitmen. Ingat, dari
pada saat kita memutuskan untuk menyekolahkan anak, kan biasanya kita juga bilang sama anak kita, ini kamu harus bangun pagi-pagi ya, mulai jam pelajaran jam segini, mulai jam sekolah jam segini, nanti kamu akan pulang jam segini. Nah, anak akan bilang apa? Iya, aku tahu, gitu kan? Berarti kan anak sendiri aja sudah mempunyai komitmen. Bagaimana dengan pasangan muda? Harusnya dibicarakan dari awal sebelum menjenjang ke pelaminan. Itu biasanya ibu selalu sarankan. Jadi kelemahan, kekurangan dari suami kita udah sedikit tahu ya. Jadi tidak kaget, oh ternyata saya juga harus mencari nafkah ya. Biasanya sekarang banyak sekali perempuan perkasa di sekitar kita nih, harus kerja, harus jaga rumah gitu. Sebenarnya ini juga kalau kita berbicara seperti itu, ya tadi kembali lagi ke komitmen, benar kan? Yeah. Okay. Komitmennya seperti apa? Ya kita ingin menjalani rumah tangga, sudah dibilang suka dan duka. Jadi jangan mau sukanya, tapi dukanya pun kita harus lewati bersama-sama, gitu. Ingin menjadi pasangan yang berbahagia, ya. Terus ingin menjadi lagi pasangan yang nantinya bisa berbahagia juga, gitu kan? Nah, kebahagiaan itu kan nggak kita mengalir seperti air, tetapi harus kita ciptakan. Harus ada perjuangan ya. Iya, harus ada proses. Ya, bahagianya pengen seperti apa? Sama. Kita mau masak nasi misalnya, kan ada prosesnya. Ada beras yang kita cuci, ya. Kemudian ada apa, kalau sekarang enak tinggal rice cooker, ya. Kalau zaman dulu kan mesti diaron dulu, kemudian ditanak lagi, gitu. Prosesnya lebih lama. Nah, sekarang udah instan, maka itu ketika semuanya prosesnya instan, menggampangkan sebuah komitmen. Jadi perceraiannya juga instan ya. Ya, maka tingkat perceraian lumayan. Oke. Ya. Oke. Karena komitmen di awal tidak dibicarakan langsung. Padahal ketika dua orang memutuskan, ini I mau gitu ya, istilahnya ya, kamu suka saya, itu udah harus nih. Begitu perjalanannya dimulai, langsung ditanya, mau ke arah mana ini? Mau dibawa serius, mulai diatur komitmennya, gitu. Dan ini penting, jangan mengalir seperti air, nggak bisa. Segala sesuatu harus diciptakan. Kita ingin bahagia, kita ciptain sendiri. Benar nggak? Iya, jadi harus menanam ya, baru bisa memetik hasilnya ya. Betul. Jadi kalau di awal sudah kita bilang saat begini, loh kan kita udah di awal udah berkomitmen seperti ini, gitu. Yang penting adalah komitmen. Sama dalam Buddhis juga, yang penting adalah ikrarnya. Okay. Nah, jadi sekarang kan dengar-dengar kan banyak perceraian ya. Itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu ya? Untuk tingkat perceraian ya, wah, saya mungkin di luar konteks ya kalau ini, cuma saya hanya bisa dari yang sumber sana, sumber sini mungkin ya, bilang seperti ini, terjadi perceraian karena saya nggak cocok. Okay. Itu dijalani, ternyata kita suami istri itu nggak cocok, ya kan? Nah, kalau kita bilang tidak cocoknya itu di mana, gitu. Nah, ini kan agak bingung juga ya. Kemudian juga yang kedua, sekarang yang banyak adalah tingkat KDRT katanya, yang udah lumayan meresahkan atau apa ini, banyak sekarang sosmed yang sudah mengenaskan lah tingkat KDRT-nya, gitu. Bahkan KDRT-nya sekarang bukan cuma memukul gitu kan, tapi kan udah sampai membunuh, ya kan? Sudah melanggar lagi sila pertama, ya kan? Nah, kemudian lagi yang ketiga, faktornya ekonomi, misalnya. Ini kan faktor besar, faktor yang tidak dibicarakan pada permulaan, padahal ini adalah satu keharusan. Ya. Kemudian yang keempat lagi,
ikut campur tangannya orang yang ketiga. Nah, orang ketiga ini ya mungkin bukan will atau pill misalnya, tapi anggota keluarga, ipar-ipar atau apa. Nah, itu juga bisa. Oke. Ya kan? Maka kalau bicara tingkat perceraian, bingung kita untuk bilangnya ya, tetapi semuanya maunya memang serba instan. Kebahagiaannya itu nggak pernah mau diciptakan, ya, maunya instan. Saya menikah sama kamu karena saya pengen bahagia, ya kan? Jadi boleh diisikan dalam pernikahan itu pasangan kita menginginkan buat kita melayani gitu ya. Jadi seharusnya kan saling, tapi ada satu pihak yang merasa selalu pengen dilayani gitu. Bisa bilang begitu nggak? Kira-kira. Kalau konteksnya seperti itu, berarti kan memang sebenarnya dalam Sigalo Ada Sutta juga ada kan, harus ya istilahnya melayani, ya kan? Nah, itu juga ada yang maksudnya istrinya seperti pelayan, itu kan juga ada kan? Nah, cuma dalam hal ini segala sesuatu tuh kalau ibu bilang itu komitmen awal ya, ikrar awal ya, itu yang paling penting. Terus yang tadi ibu bilang, bahagia itu harus diciptakan. Nggak bisa bahagia tidak diciptakan. Bahagia itu kan proses sebenarnya. Oke. Proses kita ingin menuju bahagia, kita harus melalui proses. Nah, proses inilah yang sebenarnya tidak boleh instan. Harus tetap melalui proses ini. Jadi proses pendewasaannya pun harus. Proses pengenalan satu dengan yang lainnya pun harus. Kita ingin menjadi pasangan yang bahagia sekarang, bahagia nanti, maksudnya di masa tua, sama-sama bahagia. Itu kan harus kita ciptakan dari sekarang. Bersama-sama hal-hal kecil. Ingat kembali, misalnya pada saat itu, oh ya kita kan berkomitmen. Komitmennya apa? Ingin menjadi pasangan yang kita sukai, misalnya. Ingin menjadi pasangan yang harmonis, ingin menjadi contoh buat anak-anak kita nantinya. Karena orang tua tetap akan menjadi guru buat anaknya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan satu keharmonisan, bisa memberikan suatu kebahagiaan dalam keluarga, kalau kitanya tidak bisa mengatur diri kita sendiri untuk prosesnya menjadi bahagia itu, pasangan. Maka wajiblah ikut untuk bimbingan pra-perkawinan. Iya, betul, ini harus nih ya. Banyak sekali manfaatnya. Kalau dari segi Buddhis, bagaimana kita memandang perceraian? Bolehkah? Atau kita ke depan dulu sebentar ya Bu Elina. Maksudnya, ya jadi berarti kan memilih pasangan yang tepat itu juga satu hal yang menentukan ya. Betul. Nah, jadi gimana nih cara mencari pasangan yang tepat itu gimana? Ini Bro FMD lagi gencar-gencarnya mencari. Oh, jadi harus Bu Berarti kasih keterangannya. Kasih tips-tipsnya ya. Iya, benar nih. Betul. Kalau untuk mencari pasangan yang nyambung lah dengan omongannya kita, ya, searah dengan omongan kita. Jangan yang satunya ke timur, satunya ke barat. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan melihat fisik. Belum tentu dia cantik, ganteng, tetapi nyambung dengan kita. Dalam segi pembicaraan, semuanya. Itu kan penting. Okay. Karena tadi katanya perceraiannya karena saya nggak cocok. Ya. Nah, kemudian sifat juga. Ya, sifat juga jangan sampai kita nggak ini gitu. Mungkin kita sifatnya agak seperti ini gitu kan. Kemudian ya carilah yang mirip-mirip. Jangan yang bertentangan. Kalau bertentangannya bisa melalui prosesnya untuk menjadi bahagia, ya kenapa enggak? Kalau bisa menjadi guru buat dia. Misalnya, oh saya bisa kok ngajarin gitu kan, supaya dia bisa berbalik menjadi baik, ya kita bersyukur kalau seperti itu. Tapi rumah tangga ini kan jalannya panjang. Betul. Jalannya kan bukan 1 hari, setahun, 2 tahun, 5-10 tahun. Akan berjalan rumah tangganya panjang loh. Maka cari pasangan yang seperti sahabat sejati. Nah, jadi yang ada
Sutta dari Buddha itu sama Jivi Sutta ya. Apakah itu memang berlaku atau gimana? Bisa diceritakan? Sama Jivi Sutta. Oke. Nah, kalau ini kan yang berdasarkan harus sama sada, sama keyakinan. Kemudian sama sila. Silanya harus sama. Kemudian juga sama caga, kemurahan hati, dan sama panya. 4 ini adalah sebenarnya harus wajib sebenarnya. Dengan berkeyakinan yang sama, yakin dalam hal ini, yakin kalau dia mencintai saya, yakin kalau istilahnya dia mencintai saya mencintai kamu juga, harus satu keyakinan. Ya, bukan keyakinan dalam hal agama saja, tetapi yakin dengan dianya. Nah, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah sama sila. Kita sudah menjalankan sila, benar? Yang satu, berikan untuk tidak membunuh. Kemudian tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila. Kemudian yang keempat adalah tidak berkata yang tidak benar. Kemudian yang kelima, konteksnya adalah berikrar untuk tidak mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang dapat membuat lemahnya kesadaran. Nah, kalau kita sudah sama silanya dengan sila ini, nah sila yang pertama juga bukan hanya istilahnya membunuh, bukan membunuh makhluk hidup saja, tetapi pembunuhan karakter juga penting. Jangan sampai kita istri yang tadinya ceria, kemudian kitanya galak, gitu misalnya ya, berubah karakternya. Ini juga lebih menyakiti secara psikis ya. Dan itu juga berbahaya. Itu udah termasuk pelanggaran kita sila pertama. Ya, nah ini juga paling penting. Kalau sudah mempunyai keyakinan dia mencintai saya juga mencintai dia. Yang berpegang pada sila adalah juga harus. Kemudian yang ketiga, kemurahan hatinya juga harus sama. Ya, jangan sampai yang tadi suami butuhnya dilayani, datang maunya dibikinin kopi, dibikinin makanan, sementara kita capek, nggak ada makanan, nggak ada kopi ya misalnya gitu ya. Nah ini juga harus tingkatnya harus sama, kemurahan hatinya harus sama. Jadi bisa saling mengerti ya. Betul, harus saling mengisi. Betul. Iya. Saya tahu dia capek misalnya, ya seperti si Selina. Capek nih habis podcast, nanti suaminya nih saya bikinkan kopi gitu kan. Berarti kan pemberian sedikit itu sudah berharga. Ya, begitupun suami misalnya udah capek nih kerja gitu kan, pulang kerja hanya disentuh saja bahunya misalnya, itu juga sudah merupakan kemurahan hati loh. Ya kan? Kadang nggak perlu sampai nanya, kadang-kadang mau nanya gimana hari ini, kadang-kadang kan ada juga ngelihat mukanya kok udah capek juga, ya sudah dipegang saja. Ya, jadi hal-hal kecil yang manis ya. Nah ini kan proses semuanya, proses kita menuju bahagia. Apa sih yang harus kita lakukan, ya kan? Kemudian kebijaksanaan, ya udah harus pasti mengikuti, ya kan? Kita harus bijaksana juga. Jangan segala sesuatu menurut ukuran kita. Segala sesuatu mesti kita pikirkan. Kalau kita ingin berkata sesuatu yang kayaknya ada yang kasih tahu nih gitu kan, gosipnya apa nih gini-gini, biasanya kan udah meledak-meledak segala macam. Nah, kita bijaksana lah, kita selami dulu, ya kan? Kita selami dulu apakah benar, apakah salah. Nah baru ditanya. Ketika bertanya dengan suami, dengan istri, nah sama-sama sudah mempunyai pegangan sila dan caganya sama, ya otomatis kan akan semuanya berjalan dengan baik. Memberikan segala sesuatu dengan kejujuran, ya kan? Maka lebih enak seperti itu, bertanya langsung. Jangan mendengar tetapi tidak bertanya, itu dalam rumah tangga. Itu penting sekali. Jadi bisa miskom ya kalau tidak ada terus terangan perbicaraan ya, hubungannya gitu ya. Iya, dan itu toleransinya kita juga harus ini sekali ya. Pokoknya dalam hubungan suami istri itu tanpa harus berbicara, kadang-kadang suami istri ini sudah saling pandang pun sudah mengerti. Sudah ada chemistry ya. Nah, itu yang harus dicari seperti itu. Nanti
tinggal dicari pasangannya. Udah ketemu nih jurus jitunya nih. Nah, oke. Tapi apakah yang menyebabkan banyak perceraian itu apakah nilai-nilai yang tradisional itu dari Sigala Sutta, dari Samajivi Sutta ini apakah sudah terjadi pergeseran atau gimana, Bu? Kalau dengan tingkat perceraian yang sekarang ya, yang juga saya sebenarnya agak prihatin juga ya. Ya. Mungkin sekarang eranya lebih menggampangkan sesuatu ya. Mungkin kalau saya bilang adalah serba instan, maunya instan, gitu. Karena mungkin lebih banyak pilihan ya. Kalau di sosmed mungkin katanya lebih banyak pilihan. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa ya? Ya. Jadi banyak penawaran, banyak instannya gitu. Dan yang paling bahaya ini juga pernah di pada kisah zaman Buddha itu pada saat Visakha. Visakha ingin berumah tangga, papanya juga pernah pesan satu kepada Civaka. Jangan membawa api keluar rumah. Jangan membawa api. Maksudnya gimana? Nah, kalau dalam rumah tangga, pertengkaran kecil adalah wajar karena dua individu yang beda. Ya? Dua individu yang beda. Satunya yang, satunya yin misalnya ya kan? Yin yang. Padahal kan satu kesatuan. Tetapi kan dua karakter beda. Suami dan istri. Masing-masing mempunyai pandangan yang kadang-kadang bisa berbeda. Percecokan kecil pasti akan terjadi. Benar? Ketika ada percecokan kecil, jangan dibawa itu keluar. Berarti jangan membawa masalah ke pihak ketiga, boleh dibilang. Betul. Istilahnya jangan curhat. Curhatnya kemana? Curhat ke teman berarti mempermalukan istri dan mempermalukan suami loh. Kayaknya menceritakan keburukan dari pasangan kita kepada orang lain ya. Iya. Salah satu pemicu. Jadi jangan membawa api itu keluar. Ini berarti artinya tidak membawa api ya kira-kira. Tadi sempat bingung juga apa nih api nih. Ternyata memang benar sih tidak boleh membawa persoalan keluarga kita kepada pihak ketiga ya. Iya, kenapa? Benar sekali. Karena kalau udah ada pihak ketiga, artinya sudah curhat. Begitu curhat, nanti akan ada kenyamanan. Ya, yang sini tidak nyaman, sana lebih nyaman. Ya tadi itu iklannya banyak. Rumah tangga yang tadinya berkomitmen akhirnya nanti berubah. Gitu. Karena masing-masing biasanya akan mencari pembenaran masing-masing. Iya. Dan itu tidak disarankan. Tapi artinya ada masalah harus dipecahkan berdua sendiri atau gimana? Ya. Permasalahan yang muncul dari mana? Permasalahan yang muncul dari berdua. Betul? Diselesaikan secepatnya berdua. Jadi jangan seperti ada cerita itu, ya. Cerita yang apa ya namanya? Ceritanya itu seperti semangka, cerita buah semangka. Mungkin pernah dengar cerita tentang buah semangka? Belum pernah. Belum pernah dengar ya? Belum. Nah. Jadi ada seorang istri, ini sudah rumah tangga, dia menyimpan satu semangka di dalam kulkas. Satu semangka dalam kulkas. Nah kemudian suami istri ini kan pergi kerja. Pergi kerja, si suaminya pulang duluan. Begitu pulang duluan, dia lihat, oh air minum kosong. Karena biasanya istri yang pulang duluan sudah menyiapkan air untuk suaminya ya, kemudian menyiapkan yang camilan atau apa. Nah, karena dia, oh istri saya belum pulang, ya sudah, lihat, oh kok air kosong, gitu kan? Lihat lagi di galon, oh air juga kosong. Akhirnya buka kulkas, lihat ada semangka. Jadi saking capeknya, kemudian dimakanlah semangka ini. Ya, dimakan gitu kan? Nah istri gak lama setelah semangka itu habis, istrinya pulang. Begitu suami ya. Istrinya pulang nih, si suaminya kan udah selesai tuh makan semangka, istri pulang. Begitu pulang dia bilang, aduh panas sekali di luar ya saking teriknya gitu. Terus dia ngambil air, oh air nggak ada.
pasang ya. Kemudian dia lihat yang lain, oh nggak ada gitu. Suaminya lagi santai tuh. Akhirnya dia buka kulkas, Semangkanya dia nggak lihat ada. semangkanya nggak ada. Kemudian si istri ini langsung kecewa. Dia bilang gini, tadi kamu makan ya semangka itu? Iya. Kamu tahu nggak, saya capek baru pulang dari kerja. Kamu sudah pulang duluan. Saya lihat air minum kosong. Jadi saya mau ambil semangka. Yang tadi memang saya sudah simpan di kulkas. Kalau saya seperti kamu, saya pasti sudah mengisi galon itu. Ya kan? Dan kalau saya seperti kamu, saya sudah membagi semangka itu, tidak saya makan sendiri. Nah, ternyata suaminya nggak senang dibilang seperti itu. Ya kan? Marah. Marah, istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Istrinya pulang. 1 hari, 2 hari, seminggu. Nah, akhirnya si suami ini pulang ke rumah papanya. Papanya tanya, kok kamu nggak bawa istrimu kemana? Gitu kan? Nah, akhirnya, nggak usah, istri saya lagi pulang gitu kan. Oke. Pulang udah berapa lama? Pulang udah 1 minggu. Loh, kok pulang 1 minggu? Kamu nggak jemput? Enggak. Berarti ada satu kesalahan. Apa kesalahan? Saya nggak salah. Saya pulang kerja capek. Ya, diceritain lagi gitu. Terus papanya apa? Papanya hanya tersenyum. Permasalahannya kecil nggak ini? Permasalahannya hanya permasalahan Kecil ya. semangka. Tetapi ego yang berjalan. Coba kalau pada saat itu suami mengerti dengan kemurahan hatinya sama caganya, oh iya maafkan saya, ya kan? Saya telah berlaku hari ini egois sekali. Selesai nggak masalahnya? Iya, selesai ya. Iya. Maka kebahagiaan itu sebenarnya proses, saya bilang. Rumah tangga ya seperti itu. Jadi selesaikan cepat-cepat, jangan dengan kemarahan. Ya, tetapi kadang-kadang kan begitu masalah itu nggak bisa diselesaikan, ya mungkin perselisihannya udah cukup mendalam. Kadang-kadang kan suami istri kan boleh kan konseling ke pihak luar kan boleh ya. Maksudnya cerita itu kan mungkin berlaku untuk orang tertentu ya, maksudnya jangan cerita ke orang yang salah mungkin ya. Tapi kalau ke seorang konselor saya rasa boleh ya Bu ya. Kalau kejadiannya sampai istilahnya tidak bisa dibicarakan lagi berdua, betul, iya kan? Nah itu juga kan guru juga kan selalu bilang bahwa bergaulah dengan para bijaksana. Ada dalam Karania Metasutta juga, iya. Dan itu artinya apa? Artinya kita juga sudah harus bisa memilah mana yang bijaksana. Ketika yang bijaksana kita mintakan masalah kita, istilahnya ya, kita ceritakan masalah kita, maka penanganannya akan bijaksana. Tetapi kalau kita bercerita dengan orang-orang yang berkepentingan lain, berbeda ceritanya nanti. Betul. Ya kan? Nah, makanya itu yang prinsipnya adalah kalau sampai tidak bisa, ya sudah, carilah orang bijaksana. Tapi ketika orang bijaksana itu kita ceritakan, jangan berhenti di situ. Cari lagi orang bijaksana, selami lagi apa kesalahan kita. Mungkin ini juga merupakan satu kesalahan kita. Sama-sama saling menyelami. Ya? Jangan sampai juga ada cerita yang seperti dulu juga sering kan, cerita zaman dulu yang dibilang suami sukanya kepala ikan, istri sukanya buntutnya ikan misalnya. Nah itu kan akhirnya bertahun-tahun. Ya kan? Komunikasi. Benar. Komunikasi dengan benar dulu. Kita mengungkapkan apa yang kita mau ya mungkin ya. Pokoknya prinsip pertama yaitu jangan ceritakan, jangan membawa api. Iya. Kalau bisa api kecil itu dipadamin di rumah. Oke. Ya, silakan. Tadi mau nanya silakan, Bu Elin. Ini sesudah mencari pasangan yang tepat, orang yang tepat. Ini kita membicarakan angka perceraian yang tinggi ya. Jadi ini kira-kira menurut Buddhisme perceraian itu diperbolehkan nggak?
Kalau menurut konteks Buddhis adalah seorang itu kan harus bahagia. Benar? Buddhis itu kan selalu bilang kalau ingin bahagia jadilah seorang Buddhis yang baik. Maka pasti akan bahagia. Karena dengan konsep kebahagiaan ini, kita selalu akan berprinsip pada hal yang menjadi proses kebahagiaan. Kalau memang ada penderitaan, mengapa harus diteruskan? Berarti gitu kan, bahwasannya kalau pergabungan dua orang yang pernikahan ini menyebabkan penderitaan bagi personalnya mereka, mungkin bagi keluarga juga. Jadi, dan ini kalau tidak bahagia, boleh kita berhenti di sini. Kalau saya bilang ya, mungkin nanti akan ada banyak yang protes ya. Okay. Tetapi gini, prinsipnya adalah kebahagiaan itu adalah suatu proses yang harus kita bentuk. Kalau memang penderitaan yang terjadi, usahakan untuk membentuk suatu proses kebahagiaan. Bisakah atau tidak? Tetapi kalau benar-benar tidak bisa dan membuat penderitaan, hidupkan pilihan. Betul. Seperti pada saat kita menjalani hidup. Apakah kita harus punya pasangan atau kita tidak harus punya pasangan? Ya? Kita yang menentukan pilihan itu. Maka pikirkan dengan baik-baik pilihan itu akan menyakiti siapakah? Misalnya, namanya perceraian berarti kan ada orang yang akan kita sakiti. Terlebih mungkin kalau anak, sudah mempunyai anak. Ya? Pikirkan dengan baik-baik, jalankan dengan baik-baik suatu proses. Jangan takut pada proses penderitaan sebenarnya. Buddha sendiri juga kan mengalami proses penderitaan. Semua orang pun akan mengalami proses penderitaan. Seekor kupu-kupu pun mengalami proses penderitaan. Bayi pun mengalami proses penderitaan ketika dia mau berjalan dengan baik. Jatuh berkali-kali. Benar? Betul. Nah, jadi jangan takut. Jalani prosesnya saja. Proses menuju kebahagiaan. Akan indah pada waktunya. Ya. Begitu juga. Jadi saya memahami itu perceraian memang bukan sesuatu yang harus dibenarkan ataupun disalahkan. Betul. Jadi secara Buddhis kita lebih membantah seandainya kita bisa menyelesaikan masalah, kenapa tidak diselesaikan masalah? Tetapi kalau memang sudah mentok kanan, mentok kiri, harus menjalani ini supaya demi kebahagiaan bersama, kewarasan bersama mungkin harus ditempuh gitu. Ya. Tidak ada, Buddha tidak ada menganjurkan ini itu buat kita, ya, kembali ke diri kita sendiri. Betul. Yang paling penting adalah satu tadi yang Ibu pertama kali juga udah berapa kali bilang, komitmen. Dan ikrar yang pertama itu seperti apa? Sebelum berlanjut. Iya, betul. Jadi tetap pernikahan itu sangat-sangat penting ya. Yeah. Jadi karena itu bisa membantu kita dalam menyelesaikan banyak masalah di dalam pernikahan kita yang pasti tidak bisa dihindari, pasti ada itu ya. Kalau nggak ada berarti nggak hidup ya. Iya. Kalau nggak ada berarti nggak melalui proses. Iya. Jadi kalau nggak ada juga nggak ada keindahan yang bisa kita kenang. Kita sudah tua, umur 80, kita mengenang flashback dan semua penderitaan itu ternyata ada manis-manisnya ya. Betul. Pasti ada sesuatu. Maka kalau ada yang suka bilang, ada yang kecil-kecil gitu, bahwa sebenarnya penderitaan itu bikin kita menjadi bertumbuh. Penderitaan itu bikin kita malah menjadi lebih kuat. Betul. Penderitaan itu menjadi kita lebih menjadi orang yang paling bersabar. Benar? Nah, jadi penderitaan sebenarnya adalah suatu proses untuk kita menjalani kebahagiaan. Ya, jadi untuk pasangan muda ataupun pasangan tua, ketika kita menghadapi masalah dalam pernikahan tuh diselesaikan aja, ya kan? Setelah selesai kita mampu melalui gelombang-gelombang hidup keluarga itu pasti kita akan merasakan manis-manisnya ya, kebahagiaannya ya. Jadi jangan
terlalu takut dengan masalah yang belum tentu ada ya. Jadi selesaikan dengan baik dibilang ya. Oke, ya. Jadi apa nih pesan yang bisa Ibu Peri berikan pada anak-anak muda yang sedang membentuk keluarga atau sudah berkeluarga, bagaimana supaya mereka bisa hidup dengan bahagia nih? Karena mungkin anak muda ini sekarang agak beda nih, pola pikirnya. Yang paling penting adalah ketika sudah berkomitmen untuk pacaran, kalau kita bilang pacaran ya, ketika sudah berkomitmen untuk pacaran, maka selesaikanlah dengan komitmen untuk yang kedepannya bagaimana. Nah, ketika sudah berkomitmen, terus kemudian sampai dengan ke jenjang perkawinan, setelah dengan jenjang perkawinan, nah kemudian akan mempunyai anak. Nah itu anak itu kan sudah pada saat berkatan juga sudah kita kasih tahu bahwa akan dididik, berikrar dan didiknya secara Buddha Dharma. Maka ajarilah anak itu juga untuk mengenal Buddha Dharma dengan baik. Ajak mereka sekolah minggu. Ya? Ketika mereka sudah sekolah minggu, ketika sudah mengenal Buddha Dharma dengan baik, kita jadi orang tua juga nggak perlu khawatir. Pergaulannya bagaimana, dia sudah bisa menjalankan sila dengan baik. Sudah bisa menjalankan Pancasila dengan baik. Kalau dia tidak diajarkan dari kecil, untuk terus sekolah minggu, untuk tidak belajar Buddha Dharma, bagaimana dia bisa menjalankan sila dengan baik? Kita tanya, Pancasila apa? Mereka pasti juga nggak ngerti. Ketika kita tanya, kamu bisa Pancasila? Bisa. Artinya apa? Bait per bait mereka bisa mengutarakan, maka mereka akan menjalani sila itu sampai kelak mereka dewasa. Jadi, jangan berpikir lagi bahwa anak nanti tidak berbakti dengan orang tuanya, jangan berpikir seperti itu. Ya kan? Yang penting adalah orang tuanya mengajarkan Buddha Dharma dengan baik, maka anaknya akan menjadi baik. Ketika kita ingin menjadikan anak kita belajar Buddha Dharma dengan baik, maka orang tua pun wajib hukumnya mengenal Buddha Dharma dengan baik. Maka anak-anak muda juga harus seperti itu, harus rajin mendengarkan Dharma. Ke wihara cuma 1 minggu sekali loh, ya 1 minggu sekali padahal. Itu untuk apa? Berguna kelak untuk menghadapi masa depan. Berguna untuk menghadapi semuanya. Jadi jangan lelah. Ya, harus tetap semangat, mempunyai wirya. Harus terus. Mungkin begitu. Oke, jadi pendidikan anak juga penting ya, mendidik secara Buddhis ya. Betul. Nah, tapi maksudnya bagaimana nih supaya pasangan muda ini misalnya biar tetap langgeng, biar nggak gampang cerai, ini gimana nih? Apakah ada kiat-kiat khusus untuk generasi muda sekarang? Tadi, yang sudah sama sadar, sama keyakinan, kemudian sama silanya, kemudian sama kemurahan hatinya, kemudian yang keempat adalah sama kebijaksanaannya. Ini sudah bisa mengukur satu kebahagiaan rumah tangga kelak yang akan mereka lewati. Tapi itu artinya sebuah proses ya. Mungkin dari awal mungkin ada sedikit perbedaan mungkin ya. Betul. Nah tadi itu, ketika ada perbedaan ya kita mesti ingat tadi orang tua dari Cifaka, ayah dari Cifaka, ya kan? Jangan membawa api keluar rumah. Nah, ini dapatnya dari mana sih, Bu? Ya harus rajin dengar Dharma. Makanya anak muda harus rajin ke wihara. Ya, mengenal Buddha Dharma. Karena Dharma bisa bantu menyelesaikan banyak masalah kehidupan. Betul. Ya. Kan Buddha juga bilang, ingin bahagia, ayo belajar Buddha Dharma. Betul. Ya, jadi pernikahan kita diarahkan ke kebahagiaan. Ya. Bagus sekali nih hari ini. Kayaknya topik kita bisa menginspirasikan kebahagiaan buat kita ya. Bisa praktek di rumah, dalam menjalankan rumah tangga supaya lebih bahagia. Memang tujuan dari perumahan memang untuk bahagia ya. Kalau tidak bahagia ngapain berumah tangga ya? Pilihan tadi. Pilihan, iya betul. Jadi kita harus bisa bahagia. Oke, apa ada lagi pertanyaan ya mungkin Bu Elina? Saya sebenarnya sih keluarga itu kalau sudah punya anak
lebih ke dalam mendidik anak. Dalam mendidik anak itu, selain mendidik agama itu, kadang-kadang faktor lingkungan dari anaknya itu, ya kan? Jadi kita bisa gimana supaya anak kalau udah besar seperti anak saya kan masih mencari pasangan, dan dengan lingkungan kita yang begitu heterogen ya, anak kita kan bergaul dengan berbagai agama, kan tidak bisa semakin dia besar lingkungannya sudah nggak bisa kita batasin, kotak-kotakan dia nggak bisa. Bagaimana supaya kelak anak kita juga bisa mendapatkan pasangan yang sama sada, sama sila, sama jaga, dan sama panya. Ini kegelisahan yang nyata ya. Curhat. Semua orang tua akan menghadapinya. Maunya sih kita kan tetap sama, bisa mendapatkan mantu yang bisa sama-sama kita. Jadi kalau kita beribadah ke wihara itu tidak ada pihak yang bisa menentang kita. Kan mungkin kalau suatu hari saya tua kan yang ngurusin kita, yang punya kan orang tua kita, anak kita ya, menantu. Termasuk menantu, ya kan. Kalau seperti ini kita harus lihatnya itu bunga teratai. Teratai itu kan tumbuh itu kan selalu di tempat yang berlumpur, benar? Dia nggak tumbuh di air yang bersih, tumbuhnya di air yang berlumpur. Begitu juga gimana sih cara kita ngedapetin satu teratai ini dalam rumah tangga untuk jadi menantu misalnya, benar nggak? Nah, ini kan pilihannya banyak, maksudnya kita harus pilih sama jaga, sama sila, sama ini, ya kan? Nah, ya ibaratkan seperti tadi bunga teratai itu. Ketika kita menginginkan pasangan anak kita juga harus tahu di mana anak kita menempatkan diri. Anak kita menempatkan diri di wihara kah? Atau anak kita menempatkan diri di tempat yang lain kah? Atau anak kita bergaul di mana? Ya? Kadang-kadang ya kita nggak bisa nentuin, Bu. Anak kita kan bergaul dengan temannya yang begitu banyak. Tetapi ketika kita mendidiknya dia secara tadi, dari kecil mendidik dia untuk mengenal Buddha Dharma dengan baik, maka dia akan bisa memilah. Tapi ketika, ternyata jodohnya bukan Buddhis, Bu, misalnya, ya kan? Jodohnya bukan Buddhis, Bu. Lantas bagaimana anak kita menyingkapinya? Kan dari permulaan, ketika pacaran udah harus tahu komitmennya dulu, pertama. Ya kan? Komitmennya gimana? Maka begitu pacaran, jangan udahlah biarin aja seiring waktu gitu. Enggak. Kita harus atur gimana? Dia masih keluarga, anak kita. Jadi segala sesuatunya, setidaknya kita sebagai orang tua ikut campur dulu. Mengarahkan yang baik, istilahnya bukan ikut campur dalam hal apa. Tapi kita ikut campur sebagai orang tua adalah sebagai pemberi nasihat. Penasehat. Ya, kita sebagai pemberi nasihat buat anak. Kalau misalnya anak itu bilang, "Ma, saya sudah punya pacar," misalnya. Tanya. Saya akan tanya. Ya. Pacarnya bagaimana? Bisa tidak dibawa ke wihara? Ya kan? Betul. Mungkin dari pertama. Ya, komitmen awal. Sama anak ya, bukan sama pasangan ya. Mungkin kalau sama dia, sama pasangan itu yang kedua. Berjalan mungkin antara orang tua dengan anak. Betul. Ya, jadi mengharuskan kalau bisa diusahakan semakin mencari pasangan yang sama keyakinannya gitu, kalau dibilang ya. Agak susah konteksnya kalau dibilang seperti itu ya. Benar tidak, Bu Effendi? Jadi kalau misalnya dibilang kamu harus dengan sama yang keyakinan, ya kita nggak bisa bilang seperti itu. Istilahnya saling cocok gitu kan, berarti kan bisa menjadi pasangan. Ya, tapi dari awal kan kita akan kasih tahu. Dari awal saya selalu bilang gitu, saya sebagai mama fungsinya adalah pemberi nasihat. Jangan sampai jalan yang kamu harus lewati, udah pernah saya lewati itu berduri, kamu injak juga.
duri itu. Jadi saya berikan seperti ini. Nah, kalau memang nanti jalannya buat kamu itu bisa bahagia, misalnya, ya kan, bisa bahagia dan kamu mau mengalami prosesnya untuk menginjak duri itu, misalnya, ya kita sebagai orang tua tidak bisa berbicara apa-apa. Benar nggak? Tetapi karena kita sudah melewati duri itu, maka saya akan bilang, saya sudah melewati duri itu. Sepertinya kita orang tua menempatkan posisinya kita. Pertama kan, kalau bisa yang terbaik. Iya. Yang terbaik. Tetapi kalau seandainya menghadapi masalah, tetap anak tersebut yang harus menghadapi masalahnya. Kan? Iya. Begitu ya. Iya kan, udah. Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bantu, Kama Pati, Sarana. Masing-masing punya karma sendiri. Jadi gini, kalau kita berbicara seperti itu, Sis Elina, adalah kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah memberi dia akhlak atau budi. Ya, kewajiban orang tua. Kewajiban sekolah adalah akademik. Karena ini akhlak yang harus dia punya, kita memberikan yang terbaik kan, yang kita punya, supaya dia menjadi pemuda yang baik, menjadi putri yang baik, tidak meresahkan buat agama dan negara misalnya. Kan kita akan harus memberi dia kebaikan. Nah, ketika kita memberikan kebaikan itu, maka kita juga akan memberikan nasihat juga, ya kan? Bukan kalau bisa, tapi kamu juga harus tahu, ini lingkunganmu. Ini lingkunganmu. Lingkunganmu, maksudnya gini, ini adalah lingkungannya dia. Benar tidak? Lingkungannya dia. Maka, harus cari segala sesuatu yang prosesnya menuju kebahagiaan. Jangan menginjak duri yang tadi, penderitaan. Jadi kita memberikan, boleh dibilang vaksinasi dulu pada anak kita. Jadi mewanti-wanti, karena dengan pengetahuan yang kita sebagai orang tua memberikan pandangan pada anak, menyarankan yang terbaik aja sih. Ya. Karena biasa orang tua sudah melewati. Bisa jadi ya. Terima kasih sarannya. Nanti kita aplikasi dalam rumah tangga kita. Oke, ya udah. Jadi kalau ya, terima kasih ya untuk diskusi kita yang begitu hangat pada kesempatan ini, Bu Perianti. Oke, kalau gitu kita tutup podcast kita hari ini ya, dan ya semoga kita semua bisa mendapat vaksinasi ya. Jadi para pasangan bisa mendapatkan vaksinasi untuk menuju kehidupan yang berbahagia. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.